warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Rafifah Zahra dengan NIM 215080107111006. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem DNA dan RNA untuk mata kuliah pengantar bioteknologi kelas M04. Semoga bermanfaat. Yang pertama terdapat pengertian DNA. Apa sih DNA itu? DNA adalah deoksiribonukleik acid, merupakan makromolekul berupa benang panjang yang terbentuk dari sejumlah besar deoksiribonukleotida yang masing-masing tersusun dari satu basa, satu gula, dan satu gugus fosfat. DNA mempunyai peran penting dalam pewarisan sifat. DNA juga merupakan bagian penting dari reproduksi yang dimana keturunan genetik terjadi pewarisan DNA dari orang tua ataupun sebaliknya. Molekul pada DNA terdiri dari dua untai yang mengelilingi satu sama lain untuk membentuk suatu yang dikenal dengan nama heliks ganda. Untuk heliks ganda sendiri diartikan sebagai struktur DNA yang terbentuk seperti sepasang rantai atau uliran yang saling terpilin, yang tersusun atas basa nitrogen yaitu berupa adenin, sitosin, guanin, dan juga timin. Kemudian terdapat gula 5 karbon yaitu deoksiribosa dan molekul fosfat. Heliks ganda juga merupakan polimer dari monomer nukleotida. Adapun adenin dan guanin termasuk dalam urin, sedangkan timin dan sitosin tergolong dalam pirimidin. Struktur heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Polimer tersebut membentuk struktur double helix, yang dimana kedua helix disatukan oleh ikatan hidrogen yang terjadi antara dua basa nitrogen, purin, dan pirimidin yang saling berpasangan. Adapun nukleotida yang merupakan senyawa organik yang terdiri dari nukleosida dan sebuah gugus fosfat yang dapat diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Nukleotida berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Kemudian untuk struktur nukleotida dapat dilihat pada gambar yang tersedia. Pada gambar pertama terdapat 4 nukleotida membentuk dua pasangan basa, yaitu timina dan adenina dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen, sedangkan guanina dan sitosina dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Satu monomer nukleotida berhubungan dengan nukleotida lain di bagian gugus gula dan fosfatnya masing-masing. Untuk gambar yang kedua terdapat nukleotida monofosfat, yang dimana basa nitrogennya mewakili satu sisi pasangan basa. Untuk unsur-unsur struktural pada nukleotida terdapat gambar yang sudah tersedia. Ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida, yaitu berwarna kuning, biru, dan juga hijau di bagian tengah, suatu nukleotida dinamakan nukleosida monofosfat. Jika memiliki satu gugus fosfat yaitu berwarna merah, penambahan gugus fosfat kedua yaitu membentuk nukleosida disfosfat. Sedangkan penambahan gugus fosfat ketiga membentuk nukleosida trifosfat. Basa nukleosida dilabel sebagai basa dan glikosidik bond atau ikatan glikosidi. 5 basa nukleosida yaitu kelompok purina dan pirimida dicantumkan di bagian kanan yang berwarna biru. Pada penyusun nukleotida terdiri dari 3 subunit, yaitu yang pertama gugus basa nitrogen heterosiklik atau basa nukleotida atau nukleobasa. Yang kedua terdapat gula pentosa berupa ribosa atau deoksiribosa, dan yang ketiga terdapat gugus fosfat. Untuk 4 jenis nukleobasa pada DNA yaitu terdapat guanina, adenina, sitosina, dan juga timina. Selanjutnya terdapat nukleosida. Nukleosida adalah molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis sehingga hanya terdiri dari gula ribosa dan basa nitrogen. Nukleosida berperan dalam proses pembentukan AMP, ADP, dan juga ATP. Proses pembentukan ketiga senyawa tersebut terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme. Nukleosida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula yaitu ribosa atau deoksiribosa, tetapi tanpa gugus fosfat. Nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula ribosa atau deoksiribosa, dan 1-3 gugus fosfat. Nukleosida adalah sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dengan gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Yang selanjutnya terdapat ikatan fosfodiester.
Pada asam nukleat terdapat ikatan kovalen melalui gugus fosfat yang menghubungkan antara gugus hidroksil OH pada posisi 5 gula pentosa dan gugus hidroksil pada posisi 3 gula pentosa nukleotida. Ikatan ini dinamakan ikatan fosfodiester karena secara kimia gugus fosfat berada dalam bentuk diester. Ikatan fosfodiester juga menghubungkan gula pada suatu nukleotida dengan gula pada nukleotida berikutnya. Maka ikatan ini sekaligus menghubungkan kedua nukleotida yang berurutan tersebut. Dengan demikian, akan terbentuk suatu rantai polinukleotida yang masing-masing nukleotida satu sama lain dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester dan struktur DNA, yaitu terdapat tulang punggung gula fosfat dengan ikatan 3,5 fosfodiester. Ujung 3 dan ujung 5 merupakan tempat untuk menempelnya fosfat. Hal tersebut dapat dilihat dari arah ujung 3 dan ujung 5. Untai ganda DNA ini memiliki orientasi antiparalel, yaitu terdiri dari untai ujung 5 ke ujung 3 dan untai ujung 3 ke ujung 5 yang berpasangan. Untuk basa nitrogen penyusun DNA, untai ganda DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin yang berikatan dengan timin dengan 2 ikatan hidrogen dan guanin berikatan dengan sitosin dengan 3 ikatan hidrogen. Kemudian pasangan basa. Pasangan basa adalah dua nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Dalam penelitian, pasangan basa sering disebut dengan BP atau base pairs. Terdapat 4 basa dalam DNA yaitu adenin, sitosin, guanin, dan juga timin. Adenin akan membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin akan membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Kombinasi jumlah dan susunan yang terbentuk antara ikatan-ikatan basa ini memungkinkan setiap individu memiliki cetak biru genetik yang spesifik dibandingkan organisme lain. Pada macam-macam DNA, sudah terdapat gambar yang telah tersedia. Yang pertama yaitu gambar bDNA, selanjutnya ada gambar aDNA serta zDNA, dan kemudian terdapat penambahan yaitu cDNA. Untuk bDNA adalah DNA yang selama ini kita kenal dan paling melimpah dalam tubuh makhluk hidup. Mempunyai 1 basa perputaran digunakan dalam replikasi DNA. Untuk aDNA adalah bentuk dari bDNA yang berubah karena mengalami dehidrasi. Mempunyai 11 basa perputaran lebih aktif dalam sel dibandingkan dengan bDNA. Untuk zDNA yaitu mempunyai 12 perputaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA. Dan untuk cDNA biasa dikenal dengan klon, merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Pada pembahasan selanjutnya mengenai RNA. Apa sih RNA itu? RNA adalah singkatan dari ribonucleic acid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. RNA memiliki bentuk sebagai makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal dan tidak terpilin. Pada struktur RNA, setiap satu molekul RNA tersusun dari 1 basa nitrogen, 1 gula pentosa yaitu ribose, dan 1 gugus fosfat. Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari 1 nukleotida dengan gugus gula ribose dari nukleotida. Gugus fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa yang terdiri dari 5 karbon, 1 oksigen, dan 1 gugus hidroksil OH. Gugus hidroksil pada RNA membuatnya tidak stabil dan rentan terhadap basa sehingga RNA tidak dapat bertahan lama. Basa nitrogen penyusun RNA yaitu terdapat adenin, guanin, sitosin, dan juga yang terakhir terdapat urasil. Kemudian macam-macam pada RNA. Yang pertama terdapat RNA duta atau RNA-D. RNA duta merupakan RNA yang urutan basanya berpasangan dengan salah satu urutan basa rantai DNA. RNA duta dibentuk oleh DNA di dalam inti sel. Fungsi dari RNA duta adalah menyampaikan informasi genetik dalam bentuk kode-kode genetik dalam inti ke ribosom dan sebagai pola cetakan dalam membentuk polipeptida. Untuk yang kedua terdapat RNA ribosom atau rRNA. RNA ribosom dibentuk oleh DNA dan terdapat di dalam ribosom.
Fungsi dari RNA ribosom adalah sebagai mesin perakit dalam sintesis protein yang bergerak ke satu arah sepanjang RNA duta. Untuk yang terakhir, terdapat RNA transfer atau tRNA. RNA transfer dibentuk oleh DNA dan terletak di dalam sitoplasma. RNA transfer berfungsi mengangkut asam-asam amino ke ribosom sesuai dengan kode yang terdapat dalam RNA duta, serta menerjemahkan kode-kode yang dibawa oleh RNA duta. Perbedaan antara DNA dan RNA, yang pertama menurut faktor perbedaan yaitu bentuk rantai. Pada DNA memiliki bentuk double helix yang terdiri dari dua rantai yang saling terpilin. Sedangkan pada RNA hanya terdiri atas satu rantai atau helix tunggal. RNA juga memiliki rantai nukleotida yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan rantai DNA. Untuk faktor perbedaan yang kedua terdapat lokasi. Pada lokasi DNA ditemukan di dalam nukleus atau inti sel dan juga di dalam cairan inti sel atau nukleosid. Untuk RNA ditemukan di dalam sitoplasma sel dan nukleus serta ribosom. Untuk jenis gula, pada DNA disusun oleh 2 deoksiribosa, sedangkan pada RNA disusun dari ribosa saja. Untuk basa nitrogen, DNA terdiri dari pirimidin yang terdiri atas timin dan sitosin, sedangkan RNA terdiri dari pirimidin yang terdiri atas urasil dan juga sitosin. Pada fungsinya, DNA menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan untuk RNA sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein. Untuk faktor perbedaan yang terakhir yaitu kadar jumlah. Pada DNA, kadar jumlahnya yaitu tetap, tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Sedangkan untuk RNA, kadar jumlahnya tidak tetap, dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Kemudian terdapat dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Dogma sentral biologi molekuler terbagi atas 3 tahapan besar, yaitu replikasi, transkripsi, dan yang terakhir terdapat translasi. Pada tahap yang pertama yaitu terdapat replikasi DNA. Secara umum, replikasi bahan genetik merupakan proses pengkopian rangkaian molekul bahan genetik yaitu DNA atau RNA, sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Meskipun konsep dasar replikasi antara struktur bahan genetik yang satu dengan yang lainnya adalah serupa, namun diketahui ada banyak perbedaan dalam hal mekanisme rincinya. Sebagai contoh, bahan genetik yang berupa molekul RNA mempunyai mekanisme replikasi rinci yang berbeda dengan replikasi molekul DNA. Beberapa hipotesa diajukan untuk menjelaskan proses sintesa atau replikasi DNA ini, yaitu model konservatif, semi-konservatif, dan juga dispersif. Pada model konservatif, disintesa masing-masing satu untai lama dan satu untai baru. Kemudian, kedua untai tersebut mensintesa komplemennya. Model ini tidak sesuai dengan struktur DNA yang ada. Untuk demikian, model dispersif tidak mungkin terjadi sintesa secara berselang-seling antara yang lama dan juga yang baru semacam suatu hybrid. Maka dari itu, replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif. Yang selanjutnya, transkripsi DNA. Transkripsi DNA sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk yang pertama, terdapat inisiasi atau permulaan. Transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi dari promoter ini adalah selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Untuk tahap kedua yaitu elongasi atau pemanjangan, ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan, kira-kira 10-20 basa DNA.
Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung Y dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Untuk tahap yang terakhir, terdapat terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Pada prokariotik, transkripsi berhenti pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi. Untuk tahap translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Perlu dipahami bahwa hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA merupakan transkrip atau salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF atau Open Reading Frame atau juga kerangka baca terbuka. Bentuk ORF dicirikan oleh yang pertama, kodon inisiasi translasi, yaitu urutan ATG pada DNA atau AUG pada mRNA. Untuk yang kedua, serangkaian urutan nukleotida yang menyusun banyak kodon. Dan yang pada ketiganya, kodon terminasi translasi yaitu RAA atau UAA pada mRNA, ada juga TAG yaitu UAG pada mRNA, atau juga terdapat TGA yaitu UGA pada mRNA. Kita dapat membagi translasi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Semua tahapan ini memerlukan faktor-faktor protein yang membantu mRNA, tRNA, dan juga ribosom selama proses translasi. Perlu diingat bahwa RNA tidak ada basa timin, melainkan dalam bentuk urasil. Yang selanjutnya, transkripsi DNA. Transkripsi DNA sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk yang pertama, terdapat inisiasi atau permulaan. Transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi dari promoter ini adalah selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Untuk tahap kedua yaitu elongasi atau pemanjangan, ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan, kira-kira 10-20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung Y dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Untuk tahap yang terakhir, terdapat terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Pada prokariotik, transkripsi berhenti pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi.